Kebakaran 3 rumah semi permanen di Desa Kenali, Belalu, Lampung Barat, Lampung terjadi pada Jumat pagi. Kobaran api dan asap pekat membumbung tinggi dari salah satu dapur rumah warga. Api juga dengan cepat merembet ke dua rumah yang berada di dekatnya. Puluhan petugas pemadam kebakaran juga dibantu warga yang dengan alat seadanya langsung berjibaku memadamkan api. 3 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk mempercepat pemadaman. 1 dari 3 rumah yang terbakar berhasil diselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Laporan dari masyarakat itu 945. Pemadaman ini lebih kurang 2 jamnya. Artinya petugas memadamkan api, menjinakkan api tersebut. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 2 jam. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu rumah milik warga yang ditinggal pergi haji. Busrianto dan Fitra Paeli ditemukan sudah tak berjawa di sungai wilayah Lembang Pakala, Tanah Toraja, Kamis pagi. Keduanya tersengat listrik dari jeratan babi yang dipasang warga lainnya. Sebelumnya korban berpamitan pada istrinya untuk mengantar kerbau ke seberang sungai yang berjarak 2 km dari rumahnya. Namun sejak Rabu, kedua korban tak kunjung kembali. Keduanya baru ditemukan usai sejumlah warga menyusuri sungai tempat korban menyeberang. Kabel telanjang dipasangi, dialiri dengan listrik, sehingga pada malam naas itu yang menjadi korban adalah bapak dan anak. Pada saat ditemukan itu kondisinya bapak dalam keadaan memeluk anaknya. Polisi telah mengamankan pemilik jerat babi yang diduga lalai sehingga menimbulkan korban jiwa. Selamat malam. Apa kabar pemirsa malam hari ini? Kebakaran 3 rumah di Lampung dan juga tewasnya ayah anak akibat tersetrum jeratan babi di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan tadi jadi pembuka jumpa kita di News Prime malam hari ini. Kami juga nanti akan membahas kasus pembunuhan Brigadir J yang telah masuk tahap penyidikan usai Presiden Joko Widodo mendesak pengusutan secara transparan. Bersama saya Fani Imaniar, inilah News Prime selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, sejumlah fasilitas kampus Universitas Andi Jema Palopo, Sulawesi Selatan rusak pasca serangan sekelompok orang. Penyerangan terjadi pasca insiden tewasnya Satpam Kejari Palopo yang tertimpa pagar saat berlangsungnya aksi demo. Kaca dan pagar di kampus 1 dan kampus 2 milik Universitas Andi Jema Palopo dirusak sekelompok orang. Penyerangan diduga dilakukan oleh kerabat almarhum Abdul Aziz, Satpam Kejaksaan Negeri Palopo yang tewas usai tertimpa pagar saat demo Kamis lalu. Aksi penyerangan terjadi saat keluarga almarhum melintasi area kampus. Asrama mahasiswa asal Kabupaten Luwu Utara juga menjadi target pelemparan batu. Pihak kampus terpaksa menghentikan seluruh aktivitas belajar mengajar. Pasca melaksanakan penguburan di pemakaman, itu secara bondong-bondong melakukan aksi spontanitas, tapi bisa kita redam dan alhamdulillah saat ini sudah kondusif semua. Sebelumnya, puluhan anggota keluarga histeris saat menyambut Abdul Aziz di rumah duka. Keluarga tak terima almarhum meninggal dunia dalam keadaan tragis. Abdul Aziz tewas tertimpa pagar saat mengamankan aksi mahasiswa. Sebelumnya aksi unjuk rasa mahasiswa menuntut pencopotan Kejari Palopo berujung ricuh. Mahasiswa yang memaksa masuk kantor Kejari terlibat saling dorong dengan 2 orang satpam. Dorongan mahasiswa menyebabkan pagar kantor Kejari roboh dan menimpa 2 satpam. 2 korban sempat dibawa ke rumah sakit. 1 korban meninggal dunia sementara 1 lainnya masih menjalani perawatan intensif. Sementara itu pemirsa, masih di Sulawesi, tim SAR gabungan menemukan jenazah mahasiswa UKI Tanah Toraja yang hilang di sungai saat penelitian pembuatan turbin. Korban ditemukan tewas setelah 2 hari proses pencarian.
Inilah detik-detik evakuasi Nelwan Patola, mahasiswa UKI Toraja yang ditemukan tewas tenggelam di Sungai Rea Tulaklangi, Kecamatan Salukuti, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tim gabungan bersama warga yang melakukan pencarian korban sejak 2 hari lalu menemukan korban tepat di bawah jembatan yang menjadi titik fokus pencarian. Orang tua korban menangis histeris saat jenazah putra mereka ditemukan. Melakukan penelitian untuk turbin sampai terjadi kecelakaan di sungai. Berapa hari pencarian ini? Untuk kami dari Basarnas terhitung dari kemarin sampai hari ini terhitung 2 hari. Kejadian bermula saat korban dan 7 teman kampusnya melakukan penelitian pembuatan turbin. Saat memasang alat penelitian, topi korban jatuh ke sungai. Korban pun berenang untuk mengejar topinya, namun korban tiba-tiba tenggelam hingga dinyatakan hilang. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Roy Suryo ditetapkan menjadi tersangka terkait penyebaran meme stupa Candi Borobudur. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menolak rekomendasi LPSK agar menunda penyidikan Roy Suryo. Penyidik Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dengan status tersangka. Roy Suryo diperiksa dalam kasus meme stupa Candi Borobudur mirip wajah Presiden Joko Widodo. Dalam kasus ini, Roy dilaporkan 2 orang atas dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian. Sebelumnya, Roy sempat mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK karena mengaku mendapat teror. Bahkan, LPSK juga merekomendasikan penundaan penyidikan Roy Suryo, namun ditolak polisi. Kemudian silakan LPSK menilai apakah posisi saudara Suryo sebagai saksi atau korban dalam kasus ini, ya. Kita menghormati itu semua. Tetapi tentunya proses penyidikan yang ada di Polda Metro ini tidak terpengaruh dengan adanya kedatangan Suryo ke LPSK, dan hari ini juga kita melanjutkan penyidikan, ya, dengan memeriksa yang bersangkutan sebagai tersangka. Dalam kasus meme stupa Borobudur berwajah Jokowi tersebut, Roy Suryo mengatakan ada 3 akun pertama yang menyebarkan meme itu. Namun polisi mengatakan unggahan Roy Suryo yang kemudian menjadi viral dan dilaporkan oleh pelapor. Kita menuju ke Polda Metro Jaya untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan Roy Suryo sebagai tersangka kasus penyebaran meme stupa bersama rekan Calvin Tonggi. Selamat malam, Calvin. Apakah sudah ada informasi mengenai ditahan atau tidaknya Roy Suryo malam hari ini? Ya, selamat malam Fani dan juga pemirsa. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka atas kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip Presiden Joko Widodo. Berdasarkan penuturan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, ini mengatakan sekitar pukul 10.30 pagi tadi, Roy dipanggil untuk diperiksa di Polda Metro Jaya dengan status sebagai tersangka. Dan sebagai informasi, Roy dilaporkan 2 orang berbeda atas lantaran turut mengunggah kasus meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip Jokowi di akun Twitternya. Dan laporan ini dibuktikan atas nama Kurniawan Santoso dan juga Kevin Wu di Barreskrim Polri dan juga Polda Metro Jaya per tanggal 20 Juni 2022 lalu. Dan dalam 2 laporan itu, Roy dilaporkan terkait pasal 28 ayat 2 nomor 45A UU nomor 19 tahun 2016 terkait ITE dan juga pasal 156A KUHP. Dan sampai dengan malam ini Roy masih diperiksa dengan status sebagai tersangka, dan dirinya juga mengaku sudah mengklaim menyerahkan identitas pengunggah pertama ke penyidik kepolisian. Sementara itu, Fani. Baik, jadi belum ada kejelasan apakah Roy Suryo akan ditahan terkait dengan statusnya sebagai tersangka atau tidak ya sampai dengan saat ini. Terima kasih Calvin Tonggi atas informasinya. Selamat kembali bertugas.
Sementara itu pemirsa, media sosial dihebohkan dengan kasus penelantaran anak di Jati Kramat, Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman video amatir, seorang anak laki-laki di bawah umur ditemukan dalam kondisi kaki terikat rantai. Anak laki-laki berusia 15 tahun ini diduga menjadi korban penelantaran oleh orang tuanya. Korban ditemukan warga dengan kaki terikat rantai di daerah Jati Kramat, Bekasi, Jawa Barat. Diduga korban melarikan diri karena kelaparan dan meminta diberi makan oleh warga. Video yang direkam warga itu pun viral hingga mendapat perhatian dari sejumlah pihak. Saat ini korban masih dalam perawatan di ruang observasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Lembaga Perlindungan Anak fokus pada kepentingan korban dan kepastian hukum kepada kedua orang tua korban. Ini fokus kepada kepentingan terbaik anak. Jadi jikalau orang tua melakukan pelanggaran, melakukan kekerasan terhadap anak, jelas undang-undang menyatakan bahwa dia harus dihukum. Sementara ayah kandung korban, P, dan ibu tirinya, A, menjalani pemeriksaan di Polres Metro Bekasi. Kekerasan terhadap anak masih dalam proses penyelidikan oleh Sareskrim, akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada dari KPAD, ahli, tentu termasuk kami masih menunggu hasil visum. Selain memeriksa orang tua korban, pihak penyidik juga akan meminta keterangan tim ahli psikiater dan tetangga korban. Apabila ditemukan adanya unsur kekerasan dan penelantaran anak, penyidik akan melakukan penegakan hukum. Pemirsa, 1 dari 4 pelaku penembakan istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah berhasil diringkus oleh tim gabungan TNI Polri. Sementara keberadaan suami korban Kopral 2 Muslimin tengah dalam pencarian karena dikabarkan menghilang pasca penembakan. Tim gabungan Polri TNI menangkap 1 dari 4 eksekutor penembakan Rina Wulandari, istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah. Petugas juga mengamankan 1 pucuk senjata api yang diduga digunakan pelaku untuk menembak korban. Sebelumnya, tim gabungan telah lebih dulu mengamankan 2 sepeda motor yang digunakan para pelaku. 2 sepeda motor ini diamankan dari 2 lokasi berbeda di daerah Ngadirgo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dan sebuah rumah di Sayung, Kabupaten Demak. Sekarang yang bersangkutan sedang dilakukan pendalaman. Kemudian pada kesempatan ini sekali lagi kami menyampaikan kepada para pelaku yang belum tertangkap untuk segera menyerahkan diri. Sementara suami korban yakni Kopral 2 Muslimin menghilang dan keberadaannya tengah dalam pencarian. Di kemiliteran ya, dituntut untuk kehadiran ya. Pada saat besok harinya yang bersangkutan tidak hadir. Ya, saya ulangi, tidak hadir. Kenapa diketahui tidak hadir? Kita pagi-pagi ada apel pagi, sore juga demikian. Namun yang bersangkutan tidak ada. Upaya satuan bagaimana? Ya mencari sampai yang bersangkutan ditemukan. Polisi juga masih melakukan penyelidikan forensik 2 proyektil dan selongsong peluru yang ditemukan untuk mengetahui jenis senjata yang digunakan. Sementara itu pemirsa, tim Bareskrim Polri memeriksa 11 anggota keluarga Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J terkait adanya laporan dugaan pembunuhan berencana. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan.